6 kegiatan yang mampu mendatangkan hantu. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Selamat malam, selamat datang di cerita horor episode kedua di R2 Indonesia bersama saya Diki Marsain. Tapi sebelum kita mulai cerita horor, kita ingatkan untuk semua sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, plus nyalakan lonceng di bawah ini agar bantu kita untuk tetap membahas, mengulik cerita horor dari seluruh dunia. Skin berikutnya kita akan membahas fakta atau mitos. Menurut kalian, cara memanggil setan, memanggil iblis, memanggil jin seperti apa? Kami akan mengutip 6 kegiatan yang mampu mendatangkan hantu yang kami dapat dari berbagai sumber. Apakah Anda orang yang percaya dengan keberadaan hantu? Apakah Anda percaya di samping Anda ada hantu? Atau bahkan di bawah tempat tidur Anda ada hantu? Nah, atau justru Anda adalah tipe orang yang harus benar-benar menyaksikan terlebih dahulu baru bisa percaya terhadap makhluk astral atau kekuatan gaib atau dunia gaib? Jika iya, sebaiknya Anda melakukan beberapa kegiatan sederhana di bawah ini yang dipercaya dapat mengundang hantu atau memanggil hantu secara dekat. Kegiatan ini kami dapatkan dari berbagai sumber dan media di luar sana. Yang pertama, menurut informasi yang kami dapat, ketika kita membakar terasi adalah kegiatan yang bisa mendatangkan makhluk halus di sekitar Anda meski dirasa kurang masuk akal. Rupanya orang Jawa kuno mempercayai hal tersebut. Menurut mereka, bau terasi aromatnya sangat digemari oleh hantu. Kalau kalian masih suka bakar terasi di rumah, hati-hati, bisa saja ada hantu di luar sana. Terus yang kedua, menurut informasi yang kami dapat, orang bersiul di malam hari itu bisa mendatangkan hantu. Kegiatan ini mungkin sudah tidak asing lagi didengar. Bersiul pada malam hari ini beberapa tempat yang dianggap angker atau sarang hantu nyatanya bisa mendatangkan mereka. Tak hanya mendatangkan, bersiul juga dianggap dapat mengganggu ketenangan pada makhluk tersebut. Untuk itu, berhati-hatilah bagi Anda yang suka bersiul di malam hari. Yang ketiga, ini yang sering kita lihat, ritual jelangkung. Ya, jelangkung menggunakan boneka kayu yang bisa bergerak sendiri, menggunakan papan tulis yang bisa bergerak sendiri, itu termasuk salah satu ritual. Dan siapa yang tidak mengenal ritual ini? Ritual yang menggunakan boneka kayu yang terbuat dari batok kelapa itu yang ditutup dengan kain adalah menurut informasi hal mampu mendatangkan setan. Tapi sebelum bermain ritual ini, sebaiknya Anda lumuri terlebih dahulu boneka tersebut dengan tanah kuburan. Bahwa boneka mengerikan di tempat yang terkenal angker, baca mantra dan tunggu jelangkung beraksi, itu juga bisa menjadi efek pemanggil hantu dengan tanah kuburan tersebut. Nah, yang keempat, menurut info yang kami dapat, mandi kegelapan. Mandi pada saat malam hari atau kegelapan. Nah, seperti yang kita ketahui, di luar sana sarang hantu paling banyak adalah di kamar mandi. Toilet adalah salah satu ruangan yang dipercaya di rumah yang paling disukai oleh para hantu, para jin dan sejenisnya.
Percaya atau tidak, mandi dalam keadaan lampu yang mati di malam hari bisa mengundang makhluk tersebut untuk datang. Ia akan menemani kita ketika kita mandi di malam hari, dan bisa saja kerannya nyala sendiri. Yang kelima, menurut informasi, ketika kita bercerita soal hantu, bercerita soal horor, bercerita soal makhluk tersebut bersama kerabat maupun di luar kerabat atau di alam bebas, ternyata menurut informasi yang kita dapat, ini bisa mendatangkan para setan. Percaya atau tidak, sadar atau tidak, hantu akan datang ketika mereka merasa digosipin manusia. Mereka akan muncul di sekitar kita dan mengawasi kita. Tidak heran ketika Anda sedang bercerita, kadang-kadang bulu kuduk tiba-tiba menjadi merinding. Nah, saat ini kita lagi bahas ini, bulu kuduk semakin merinding. Nah, dan yang terakhir, yang keenam untuk episode 1, menurut yang info yang kita dapat, ketika menyisir rambut itu bisa mendatangkan hantu. Tapi menyisirnya jangan juga di pagi hari. Tapi informasi adalah ketika Anda menyisir rambut di tengah malam di hadapan cermin adalah kegiatan yang membuat Anda shock. Jika Anda melakukan hal itu, Anda akan ditemani oleh sosok hantu yang akan mematung di sekitar Anda. Di tengah keheningan malam, sosok tersebut akan berubah menjadi kuntilanak yang akan tersenyum kepada Anda. Kegiatan ini akan berjalan lancar jika ruangan Anda memikir hanya diterangi oleh sebatang lilin atau dalam keadaan ruangan yang remang-remang. Itu adalah 6 cara untuk memanggil hantu, jin, makhluk kain di episode 1. Apakah ada cara lain yang bisa kalian tulis di bawah komen untuk memanggil sahabat gaib kita di luar sana? Kalau ada, tulis di komen. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Marsaid. Terima kasih sudah nonton di cerita malam hari, di cerita horor, di episode kedua. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.